Halo teman-teman semuanya. Halo Pak Ketua. Assalamualaikum Ibu Yuli, Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bude. Udah ini 10 masuk semua. Oke. Ya. Saya Satu lagi, sebutkan Bu. dulu. Ya, satu lagi. Siapa ya? Itu Pak Wahyu Akbar. Wahyu Akbar. Ya, Pak Wahyu Akbar. Tolong background-nya dihilangkan saja, nggak kelihatan Pak Wahyu. Iya Pak, iya Bu, saya atur dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain saya mau siapa saja yang masuk di grup saya satu Pak siapa? Coba sebutkan satu-satu. Oh ini tunggu. Pak Randi ya? Iya Bu. Pak Randi, Pak Putu, Pak Husen ya, Husen tadi ya? Iya. Iya Bu. Husen ya. Husen bisa karena 10 orang bisa dibuka semua mute-nya, videonya semua dibuka aja kan kita cuma 11 orang dengan Bude toh. Ya Bude. Ya Bude. Pak Antonius itu yang dipanggil apa tadi? Pak Antonius ya dibuka aja. Apa Pak Antonius dipanggil siapa? Ciko. Oke, 4, 5, siapa lagi Pak Wahyu, ya kan? Wahyu. 6 Pak David. Terus coba siapa yang belum saya panggil? Laki-laki semua yuk. Iya Bu, satu perempuan Bu. Kiki. Yang paling cantik di sini Bu. Paling cantik dia Ibu. Ya berarti saya ulang ya, yang belum saya panggil nanti tolong masuk ya, sebutkan ya. Yang sudah Pak Randi, Pak Putu, Pak Husen, Dek Iko, Dek Wahyu, Dek David. Siapa yang belum? Silakan. Ernest Bu. Hai Bu. Hafiz Ernest Bu. Bu. David sama Hafid beda ya? Ernest. Oh Ernest, ya Ernest. Terus Hafiz Bu. Hafid. Hafiz Bu. Oh Hafiz, Iya, Bu. Muhammad Taufik. Hafiz. Hafiz. Dipanggil Ya, Hafiz. Oke. Terus siapa lagi? Baru 9, kurang 2. Anto Bu. Mana Wanto. orangnya? Iswanto Bu, Anto. Iswanto mana orangnya? Belum. Oh itu ya. Ya. Iswanto. Satu lagi. Ceweknya mana nih? Kiki Bu, Kiki Bu. Anak Kiki. Sudah masuk belum? Sudah Ibu, sudah masuk. Coba. Oke. Bu Kiki coba. Oh ini Bu Kiki ya. Kiki ya. Nur Rizky. Iya Ibu. Nur Rizky. Oke. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kayaknya kita nanti selama materi sikap perilaku bela negara kita ketemu terus bersepuluh dengan Bude ya. Jadi panggil Bude saja ya. Ya Bude. Ya Bude. Ya bukan berarti nanti yang 10 ini ini untuk pembelajaran ya Dek ya, untuk pembelajaran. Jadi nanti untuk coach bimbingan saya nggak tahu lagi apakah dibongkar apa enggak. Yang penting untuk sikap perilaku agenda 1 kita bersama-sama di room ini kelompok 2 ya di bersepuluh ya. Ternyata di Rizky yang Paling cantik Bu. perempuan tercantik ya. Hati-hati Rizky. Hati-hati. Ya. Aduh. Banyak penyamun di situ. Ya. Oke. Sekarang kita mulai aja ya, mulai saja. Kita santai saja. Pada dasarnya adik-adik kan semua kan sudah melihat MOOC ya. Jadi nanti ke 10 saya minta saya share screen dulu ya, satu-satu dulu. Bisa Pak, bisa.
Kok nggak bisa ya? Tunggu dulu. Langsung pakai headset ini. Ya, Ibu, ya. Ibu. Kok nggak bisa share screen ya? Coba hostnya siapa? Pak host. Mana Pak hostku mana ya? Siapa hostku ini? Kok saya keluarkan? Pak Rahmat ya. Tunggu. Oke, sambil nunggu screenku. Bentar ya, Pak Rahmat. Di sini ada hostnya, di sini ada enggak ya? Sebentar saya lihatnya. Ini. Assalamualaikum. Iya. Tunggu ya. Apa? Hah? Yo, cari. Host kita ini siapa sih? Sebentar deh saya carinya. Host kok nggak ono sih. Pak, siapa tadi Pak Anu ya? Kita punya host tadi Pak Rahmat ya? Ya deh. Ya, Ibu. Pak Bentar Rahmat, ya. Ibu. Saya tak telepon Pak Rahmat dulu ya. Saya mau share screen. Bude. Kenapa Bude? Ya, halo. Halo Bude, Aldi Bude. Adi, saya kok nggak bisa share screen? Oh iya, saya kasih tahu Pak Rahmat. Iya. Iya. Nah, saya tunggu ya. Ya, sambil saya. Aku nggak bisa share screen di kelompokku. Sudah? Oke, makasih. Ya, Oke, makasih ya. Saya coba dulu. Makasih Pak Rahmat. Ya. Tunggu Pak Aldi, saya coba dulu Pak Aldi. Ya Bude. Mana? Susah share screen. Belum bisa. Tunggu ya Bude. Belum. Iya. Sudah? Saya coba lagi ya. Coba Bude. Ya, saya ambil share screen ya. Iya. Klik sudah. Terus oke. Belum deh. Sudah saya buka ini PowerPoint-ku sudah saya buka nih. Tapi kok nggak bisa ya. Sudah bisa kah? Tunggu Bude. Lagi step. Kondisinya belum bisa share screen. Halo, Assalamualaikum Bude. Udah, Waalaikumsalam. Saya enggak bisa jadikan co-host Bude karena sudah masuk di grup, tapi semua pemateri lain sudah bisa karena sudah saya allow share screen. Coba saya minta salah satu orang di sini, Pak David Tumbelaka, tampilkan share screen saja. Apa yang mau ditampilkan di depan? Oh, siapa? Sebentar, Bu. Sudah bisa, Bu. Ibu Agustina. Oke, Pak David, stop partisipan. Saya kurang tahu ada masalah.
Mungkin ada masalah di tempatnya Bude, di tempatnya Pak David sudah bisa, Pak. Bu. Bude. Sebentar, Bu. Sebentar. Bentar. Sudah saya buka ini PowerPoint-ku tapi kok nggak bisa share ya. Bentar. Perintahnya apa, Bude? Oke, Bude begini aja, Bude. Bu Yuli. Iya. Bu Yuli bisa keluar dulu, Oh, keluar terus dulu. masuk ulang, nanti saya jadikan co-host di depan, Bu. Oke, Bu oke. Agustina juga bilang. Nah, saya keluar dulu ya. Ya, keluar dulu. Keluar dari pertemuan terus masuk, saya jadikan co-host. Gitu. Mohon izin Ibu Agustina. Bisa Ibu keluar dulu dari roomnya, nanti masuk kembali. Iya, nanti masuk kembali terus dijadikan co-host. Kelompok sana, Man. Iya. Iya. Nah, iya nanti Tegang sekali. Masuk, Bu. Saya tutup dulu gambarku, tenang saja. Siap, Bude. Oke, wes. Bentar, sudah ketemu. Bentar. Oke. Udah bisa kah, Bude, share screen-nya? Tenang, Oke, mantap, Bude. Sudah ketemu? Ketemu. sudah, Bude. Walah. Oke, makasih. Ya. Siap, Bude. Ya, oke, makasih. Ya, kita mulai dulu. Tenang. Jadi sekali lagi, terima kasih Pak Rahmat, Pak Adi, ya. Ternyata memang harus keluar masuk gitu ya. Oke. Jadi tadi kita coba lagi ya. Tadi ada 10 orang. Jadi kita nanti mungkin sampai agenda 1. Jadi agenda 1 Bude akan menemani ya, memfasilitasi atau apa ya namanya? Iya, menemani aja deh, ya. Menemani Ya, dari adik-adik ini. Jadi mungkin ada alokasinya itu ada berapa ya? 3 jam. 3 JP untuk Wasbang, kemudian 3 JP isu kontemporer, kemudian 3 JP untuk bela negara, kesiapsiagaan bela negara. Jadi hari ini kita dengan sikap perilaku khusus Wasbang. Oke ya. Jadi itu. Nah, Wasbang itu Dek, bela negara itu saya kira perkenalan ini enggak usah ya. Udah tadi kok. Oke. Ini jadi boleh juga ini adik-adik tulis untuk emailnya atau untuk WA grupnya. Nanti ini adik-adik bisa tulis ini, siapa tahu nanti jadi pembimbing atau coach saya, berarti kita bisa membuat WA grup sendiri untuk 10 kurang untuk apa namanya pembimbingan. Ya. Kemudian adik-adik nanti di dalam
9 jam pembelajaran untuk sinkronus yang tatap muka, itu kita akan ini, adik-adik ini ya. Pertama, adik-adik bagaimana sih memaknai nilai-nilai bela negara. Kemudian bagaimana menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan ya, yang mencerminkan sehat jasmani, mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas. Jadi PNS sekarang atau ASN itu harus sehat jasmaninya, harus sehat mentalnya, ya. Kemudian siap membela negara. Nah, ini intinya. Jadi nanti kita akan berkecimpung selama 9 jam. 9 jam ya, 9 jam pembelajaran. Oke. Kemampuan belajar yang baik fisik maupun disiplin. Kita dulu masing-masing ya, saya ngomong dulu ya. Mute dulu. Ya, nanti kalau pas Ibu memberikan kesempatan untuk berbicara baru dibuka ya. Oke. Nah, sekarang kita ke wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara. Jadi kita khusus ke Mas Bram ya, nanti berakhir sampai jam 2, jam 3 atau setengah hampir asar deh. Nah, kita break dulu deh. 10 orang berdiri semua. Ya, buka mute-nya. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, saya juga akan berdiri, buka mute-nya. Kemudian coba siapa ya? Oh, si Rizky. Nah, Rizky cewek sendiri kasih hitungan. Atau kita duduk saja ya supaya terlihat wajahnya ya. Ya, dalam sikap siap, duduk. Kemudian silahkan Dek Rizky ambil suaranya dulu dan kita kalau bisa di apa ya, dengan meresapi lagu yang kita bawakan ini karena materi kita adalah wawasan kebangsaan. Silahkan Dek Rizky. Ya Ibu. Dek Anton, Dek Ciko, Dek Taufik dibuka mute-nya. Suara. Siap Ibu. Udah. Oke. Dek Rizky silakan kasih ambil suara, kasih abang. Kami satu roomnya ini ada banyak sama teman. Jadi suaranya terpantul Bu. Jadi pakai satu mic saja Bu. Boleh begitu Bu? Silahkan Dek Rizky. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Ya. Tanah air. Ulang. Seharusnya Dek Rizky tadi habis ambil suara hitung 1, 2, 3 gitu. Ulang. Disiapkan dulu, siap gitu Dek Rizky. Kita mau menyanyi nih, kasih tinggi dulu. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air. Males. Bu. Ya Allah. Indonesia tanah air. Begitu, jangan Indonesia kayak kasetnya tuh lagi rusak gitu ya. Ya gitu ya. Indonesia tanah airku gitu loh. Ya, sip. Ya, ulang jadi yang semangat. Diulang Ibu? Iyalah. Oh iya. Kejadian di Hotel Yamato Surabaya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Anakku Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah bangsaku, bangsaku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lagi. Dek Rizky kok nggak ditutup loh? Mana tadi? Ini. Ya, jadi kalau membuka ya ditutup Dek Rizky. Iya, Bu. Nah, ya. Dan kayaknya kok kayak lobet semua. Jangan-jangan lupa lagi ya. Nah, mudah-mudahan bisa Ulang lagi satu kali kalau gitu. ya. Iya, ulang lagi yang bagus dan semangat. Ya, Ibu. Anu suaranya kan tadi sudah kelihatan. Oh, saya salah seri perbaiki ya. Saya hanya mendengarkan. Nanti saya akan mengoreksi siapa yang fals, siapa yang tidak menyanyi. Silakan Dek Rizky. Iya, Bu. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Ya tepuk tangan dulu deh. Wah ini perlu media menyanyi. Maaf Bu. Maaf Bu, Bude maaf. Maaf Bude. Ya sebentar coba diingat-ingat lagi deh ya apa tentang makna lagu Indonesia Raya. Tapi nggak apa-apa sudah mulai bagus. Tapi ada juga yang masih lihat teks di Google yuk kasihan. Oke, tapi saya yakin pasti bisa karena virtual aja jadi nggak terlalu semangat ya. Ya, sebelum saya masukkan sebetulnya setelah menyanyi tadi
kira-kira apa sih di benak adik-adik? Coba setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, apa ya? Perasaan apa yang muncul dari adik-adik semua? Silakan. Cinta tanah air, Bu. Cinta tanah air. Cinta tanah air, Bu. Oke, cinta tanah air. Terus ada lagi. Perasaan bangga, Ibu. Bangga, Bu. Bangga. Bu. Bangga, Bu. Oke, bangga. Rela berkorban demi bangsa. Rela berkorban. Ada lagi? Semangat berjuang. Semangat berjuang. Ya. Pancasila, Semangat berjuang. Undang-Undang Dasar dengan Bhinneka Tunggal Ika. Apa lagi? Kira-kira? Yo. Ada? Setia kepada Pancasila, Bu. Setia pada Pancasila. Berarti lagunya harusnya Garuda Pancasila ya. Oke. Setia dengan Pancasila. Oke. Jadi adik-adik pada dasarnya dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya tadi kita, ya saya yakin, aku yakin, siapa sih yang nggak akan ingat bangsa kita kan gitu. Jiwa patriot. Mulai dari SD loh. TK pun kita sudah diajari. Bahwa kita itu harus betul-betul warga Indonesia. Cinta tanah air kan gitu. Jadi tadi ada cinta tanah air, bangga jadi bangsa Indonesia, rela berkorban, kemudian setia kepada Pancasila dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu yang saya perlu ingatkan. Jadi ingat ya, kita hidup di Indonesia. Oke? Nah, selanjutnya jadi nanti mungkin masuk lagi nanti seandainya kita masuk lagi, coba nyanyi lagi ya yang bagus ya, yang bagus. Biasa, Bu. Nanti dimulai lagi. Ya, Bu. Latihan dulu, Bu. Latihan vokal berarti, Bu. Iya, latihan vokal gitu supaya pas langsung sama ini hentaannya tek, 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 gitu ya. Ya, Bu. Siap, Artinya Ibu. ada yang low, ada yang cepet, ada yang cuma berdoa kan begitu. Ya, Bu. Jadi untuk maaf, lagu Bu, deh. untuk lagu Indonesia Raya remedial dulu. Sebentar kita tes lagi setelah istirahat sholat ya. Oke. Siap, Bude. Oke. Jadi yang pertama saya mau tanya dulu. Saya kira semua kan sudah melihat di MOOC ya, sudah dibaca ya. Ya, Bu. Modul sudah dibaca. Kemudian mungkin di MOOC itu juga ada PowerPoint yang disiapkan oleh LAN gitu. Jadi yang saya mau perlukan sebelum saya melangkah ke lanjut ya, apa yang kita harus bahas satu-satu dulu ya. Jadi untuk Dik Randi dulu, Dik Randi setelah baca MOOC tentang Pasbang, kita membahas ke Pasbang dulu ya, tentang wawasan kebangsaan, itu apa yang Dik Randi dapatkan? Ya, coba. Ya. Setelah saya mempelajari dari MOOC bahwa wawasan kebangsaan itu ialah salah satu dasar kita bahwa bernegara Indonesia itu memiliki bersama-sama, memiliki bangsa ini secara bersama-sama tanpa mengenal suku, agama, ras maupun golongan. Seperti itu, Bu. Suku, ras, golongan. Berarti untuk Dik Randi, coba ya, Dik Randi dulu. Di dalam kesimpulannya, Dik Randi bilang bahwa bangsa Indonesia itu beragam-ragam gitu ya? Iya. Nah, jadi beragam, ada ras ya, ras, kemudian suku, agama yang berbeda-beda. Begitu ya, Dik Randi ya? Oke, terima kasih. Ini untuk Dik Randi. Kemudian Dik Putu. Ya, Ibu. Siap, Ibu. Silakan, ya. Wawasan kebangsaan aja, Bu ya. Kalau nilai bela negaranya belum, Bu ya. Khusus Pasbang saja. Ya. Wawasan kebangsaan itu secara umum, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya untuk memiliki rasa persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian dalam wawasan kebangsaan itu ada 3 unsur dalam wawasan kebangsaan. Unsur yang pertama yaitu adalah unsur wilayah,
kemudian isi. Wilayah itu maksudnya wadah, Bu. Yang pertama itu wadah, yaitu di dalamnya yaitu tentang wilayah Indonesia. Kemudian unsur yang kedua yaitu isi atau konten, itu di dalamnya yaitu adalah prinsip-prinsip, aspirasi-aspirasi masyarakat dan juga gagasan, kemudian tujuan dan cita-cita bangsa dan tujuan nasional, cita-cita bangsa dan tujuan nasional, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu unsur yang ketiga yaitu unsur tata laku. Tata laku itu di dalamnya yaitu tentang perilaku sikap bangsa Indonesia itu sendiri. Baik, hanya itu saja, Bu, yang saya pahami dari wawasan kebangsaan. Oke, ya, kita coba semua ya, 10 orang, baru kita rangkum sama-sama. Oke? Ya, terima kasih untuk Adik Putu. Selanjutnya, silahkan siapa yang mau masuk. Tapi semua harus. Ya, silahkan. Siapa dulu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Yang saya pelajari dari... Siapa ini yang mau masuk? Karena? Hah? Saya, Ibu. Oh, Rizky, ya. Kita keluar tadi, Ibu. Ya, silahkan. Silahkan, Dek Rizky. Ya, Ibu. Kok nggak ada suaranya, Rizky? Di Rizky. Ibu. Ayo, cerita. Ayo, silakan. Nggak ada suaranya. Boleh kayak, Bu. Oh, tadi pertanyaannya, Ibu. Tadi saya keluar, Ibu. Oh, ya sudah. Kalau gitu kita lanjut dulu sama Ciko dulu. Ya, silakan. Oke, ya terima kasih, Bu. Yang saya pelajari dari wawasan kebangsaan, yang pertama itu kita mempelajari tentang bagaimana perjuangan para pendahulu kita dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan segala macam keterbatasan. Terus di sisi kita sebagai CPNS saat ini, kita diharuskan dan diwajibkan untuk melanjutkan kembali apa yang sudah dititipkan sama pendahulu-pendahulu kita, lebih menumbuhkan lagi rasa nasionalisme, rasa memiliki bangsa dan negara ini tanpa membeda-bedakan suku, ras, atau agama manapun. Sekian, Ibu, dari saya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih untuk Adik Ciko, ya. Iya, Ibu. Oke, jadi bahwa Adik Ciko sudah menyampaikan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bangsa, nilai-nilai bela negara yang ada di modul atau di MOOC, ya. Kemudian kembali ke Dik Rizky. Sudah tahu, Dik Rizky, pertanyaannya? Ya, Ibu. Silahkan. Apa yang didapatkan dari MOC? Silahkan. Yang materi yang pertama, yang wawasan kebangsaan itu kita pelajari tentang sejarah pergerakan nasional, terus nilai-nilai Pancasila, kemudian arti lagu kebangsaan, bendera, lambang negara. Kemudian lanjut di agenda 2 tentang akuntabilitas, nasionalisme, itu kita belajar tentang mengimplementasikan wawasan kebangsaan itu. Kita sebagai CPNS atau PNS dalam melakukan pelayanan bagaimana menunjukkan sikap-sikap akuntabilitas dan nasionalisme. Gitu. Kemudian yang di agenda 3 yang tentang pelayanan. Dek Rizky, nggak usah ke agenda 3 dan 2, tapi khusus Wasbang saja. Khusus Wasbang. Untuk materi nih yang di atas nih di PowerPoint-nya Budi ini. Wawasan kebangsaan. Jadi ke wawasan kebangsaan saja. Ya. Yang didapat di MOOC Wasbang. Di wawasan kebangsaan. Pengetahuan Dek Rizky tentang Wasbang. Oke, silakan. Tambahi kah?
Waduh, hilang. Halo, Ibu. Dek Rizky. Ibu, nggak terlalu jelas kedengaran di sini. Halo? Halo, adik-adik. Halo. Halo? Ya, Halo, Ibu. Nah, Halo Ibu, ya Ibu. ya, ya. Adik Rizky atau saya internetku yang nggak anu ya. Adik Rizky tadi sudah selesai? Ya, Ibu. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Lanjutnya adalah Nilai-nilai. Iya, Ibu. Di Iswanto. Ayo, sampaikan Iswanto. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai warga negara akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara, diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini. Ya. Warga negara harus menerapkan di lingkungan kehidupannya ya. Oke. Ya, di Iswanto sudah. Kemudian Dek Wahyu. Hadir Ibu. Silahkan Dek Wahyu. Ya, halo Ibu, kedengaran suara saya? Sudah. Sudah. Jadi untuk wawasan kebangsaan diri itu lebih ke cara pandang diri seseorang dalam menyadari dirinya sebagai bagian dari suatu bangsa dan negara. Jadi dalam materi wawasan kebangsaan itu kita dituntut untuk mengetahui bagaimana titik awal hingga perjuangan seluruh masyarakat atau bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dan di situ juga kita mempelajari bagaimana lambang negara Indonesia, bendera Indonesia, lagu kebangsaan untuk mengetahui jati diri kita sebagai warga masyarakat bangsa Indonesia, sehingga menumbuhkan jiwa nasionalisme. Terima kasih. Oke. Ya. Tadi dari Dek Wahyu ya. Ya, Bude. Selanjutnya Dek Husen. Hadir, Bu. Ya, sebentar Dek Husen. Tunggu sebentar. Sebentar ya. Ya, Bu. Ya, Bude. Oke, silakan Dek Husen. Iya, dari yang saya pelajari wawasan kebangsaan itu, saya bisa ambil mempelajari sejarah bangsa dari perjuangannya dari awal sampai akhir merebut kemerdekaan, Bu. Ada di situ kita ditanamkan perjuangan rakyat, pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Terus kita juga bisa belajar dari ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara, Bu. Terus juga kita di situ belajar tentang jati diri bangsa. Kayak kita belajar apa itu bendera kita, bahasa, lambang-lambang negara, serta makna dari lagu kebangsaan, Bu. Itu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih untuk Dek Husen. Selanjutnya Ernest ya? Ernest belum ya? Iya, Bu. Kan di Ernest. Saya, Bu. Ya, monggo Ernest. Iya, Bu. Yang bisa saya ambil dari wawasan kebangsaan pada emosi, di situ saya bisa mengetahui sejarah bangsa Indonesia, baik itu sejarah perjuangan dan
pembangunan bangsa Indonesia. Di situ juga kita bisa mengetahui sejarah munculnya ideologi dan dasar negara, beserta bahasa dan bendera negara Indonesia. Itu saja, Bu. Oke. Erna sejarah lambang. Iya. Oke. Kemudian masih ada lagi, itu berarti 2 lagi ya. Siapa yang belum ya? Bu, Hafiz. Hafiz, ya Hafiz. Saya juga Bu belum. Ya Hafiz dulu. Terima kasih Bu. Yang saya pelajari dari wawasan kebangsaan di MOC kemarin, yaitu sejarah mulainya pergerakan nasional dari lahirnya organisasi Budi Utomo sampai dengan proklamasi, Bu. Terus kemudian ada 4 konsensus dasar berbangsa, Bu, dalam mengambil keputusan dalam penyelesaian permasalahan bangsa. Yaitu ada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dengan NKRI. Ya. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, betul. Ya. Di Hafiz sudah. Terakhir adalah masih satu lagi. Siapa? David. Ya David. Silakan David. Ya. Iya, kalau tentang wawasan kebangsaan dari MUCI yang saya pelajari itu bagaimana sejarah bangsa Indonesia menuju kemerdekaannya, yaitu mulai terbentuk dari organisasi Budi Utomo dengan mempelajari lambang-lambang negara. Itu saja, Bu. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dibuka mute-nya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Jadi ternyata membaca ya. Jadi saya mereview kembali. Ternyata di Wasbang itu memang betul. Kita intinya adalah kita mempelajari mulai sejarah bangsa. Ya, sejarah bangsa. Jadi, di situ mulai ada dari apa ya, Portugisnya, ya kan? Portugisnya menyerang, kemudian diserang Belanda, kemudian Inggris, kemudian Jepang. apa lagi ya? Jepang, Bu. Jepang. Pokoknya mulai dari sejarah negara-negara yang menyerang bangsa Indonesia. Nah, kemudian di situ tadi betul di dalam Wasbang itu ada yang namanya yayasan, lembaga-lembaga ya, perjuangan ya. Di situ mulai dari ada Budi perjuangannya ya Budi Utomo, kemudian Diponegoronya, kan gitu ya. Iya, Bu, Madri. Terus apa lagi? Ada muncul serikat bangsa Indonesia, kan itu semua. Ya, Ibu Kartini. Terus ada PKI, BPUPKI. Ya, terus ada apa itu akhirnya di situ muncullah Sumpah Pemuda, kan gitu ya? Iya, Bu, Sumpah Pemuda. Habis itu ada Sumpah Pemuda sampai kita merdeka. Nah, jadi itu ya. Jadi kita bayangkan bagaimana ini ya, apalagi Belanda itu berapa tahun ya? 3,5 abad, 350 tahun, Bu. Coba bayangkan, kita bayangkan nenek moyang kita dulu itu, pendiri bangsa itu begitu ya menjajah kita sampai ada yang 350 tahun. Bagaimana rasanya itu? Dan kita sebagai anak muda, ya ingat. Jadi makanya ada Wasbang mengingatkan kembali itu loh. Ya, itu loh perjuangan kita untuk membentuk sebuah negara Republik Indonesia begitu beratnya, ya. Begitu beratnya sampai merdeka. Nah, jangan lupakan itu. Artinya jangan sampai kita ini anak muda hanya diisi dengan teler-teler, mabuk-mabuk, dugem misalnya ya. Jangan, kita berikan masukan ini loh, bangsa Indonesia itu begitu beratnya kan gitu. Nah, kemudian setelah itu, ya setelah merdeka, kita punya ideologi bangsa, ya kan? Ya, Bu. Ideologi bangsa. Kemudian Pancasila itu. Kemudian ingat ya, Indonesia itu wawasan Nusantara kita. Kalau ingat Nusantara apa sih? Kita coba. Kalau kita dengar Nusantara, apa yang kita bayangkan? Bu. Kepulauan, Bu. Berbagai pulau. Sabang sampai Merauke. Suku bangsa, berbeda suku bangsa. Suku bangsa dan kebudayaan, Bu. Ya, tuh. Jadi Indonesia itu unik. Ya, bangsa Indonesia itu unik. Ya, karena kalau kita bilang wawasan Nusantara, berarti bayangan kita pulau. Kan gitu ya? Ya, banyaknya pulau. Ya.
Bayangkan pulau dari Sabang sampai Merauke. Tuh, kemudian banyaknya suku-suku bangsa, ya. Itulah wawasan Nusantara kita ingat. Jadi tujuannya apa kalau ingat Nusantara ini? Ingat kita wawasan Nusantara dengan berbeda-beda, cobalah kita selalu menyatu. Ya. Perbedaan, ya perbedaan bukan suatu jadi masalah yang memecah belahkan, gitu loh. Ya. Jadi kita harus bisa bagaimana yang beraneka ragam ini justru menjadi satu kesatuan yang lebih bagus. Ya, saling mengisi, saling share. Namanya suku bangsa yang berbeda, ada kelebihannya, ada yang kekurangannya. Kekurangannya jangan dipikirin, tapi kelebihannya. Nah, kan gitu. Kelebihan-kelebihan yang dari suku bangsa itu yang kita ambil. Nah, untuk apa? Untuk mempersatukan bangsa ini loh. Tuh ya. Jadi kalau kita ingat perjuangan bangsa itu sedih kayaknya ya kalau sampai kita anak muda nggak mau ikut membantu melanjutkan. Jadi tadi kan kita intinya ada yang dari beberapa tadi melanjutkan perjuangan. Ya, yakin ini mau melanjutkan? Yakin Bu. Aku yakin. Yakin. Wajahmu ini kayaknya kok kurang meyakinkan. Yakin Bu. Jangan sampai, aduh Ibu, Bude semangat kasih tahu yuk kita perjuangkan. Yakin, tapi yakinnya kalau sudah swear sambil geledek, oh tidak Bu, tidak Bu Desa nggak aku sambil geledek. Jangan ya. Jadi harus yakin bahwa kita akan melanjutkan perjuangan. Tadi ada yang menyatakan, banyak yang menyatakan di sini melanjutkan perjuangan Bu, gitu ya. Kemudian kita yang perlu lagi di sini adalah itu tadi. Dari semua tadi ya, dari Pak Randi, Ras, kemudian Pak Putu tadi cara pandang, bla bla bla, terus Pak Rizky, penggerak nasional, kemudian ada lambang. Nah ini yang perlu saya sampaikan bahwa lambang ya, lambang. Ya, jadi lambang negara itu adalah suatu apa ya diri ya apa? Identitas ya, jati diri ya, identitas jati diri bangsa. Nah inilah yang saya sampaikan kepada adik-adik terutama anak-anak muda. Jadi begini, jadi bendera ya kan, ada juga bendera, terutama ya bendera. Jadi bendera itu harus kita hargai, ada caranya. Ukuran bendera itu bagaimana ada, jangan bikin ukuran yang berbeda. Ukurannya itu 4 ya, 3/4, jadi separuh di sini ada, sananya 4, sini 3, kemudian dibagi 2 gitu. Itu jangan sampai bendera kok bujur sangka. Begitu ya. Jadi itu ada aturannya. Kemudian khusus bendera, adik-adik anak muda jangan disepelekan. Misalnya bendera kok dipakai untuk apa namanya, untuk alas, misalnya alas untuk tikar. Yo jangan. Bendera sudah robek-robek, warnanya sudah oranye, ya diganti ya. Jadi memang ada larangan itu, bendera itu harus warnanya betul-betul merah putih. Seperti itu dasar. Coba lihat yang pakai background itu. Background kita itu merah putih, ya merah putih yang sejernih itu. Tuh. Kalau sudah oranye ya ganti, harganya berapa? Setiap 17 Agustus itu coba lihat. Banyak penjual di sana nggak ada yang beli. Padahal di rumah sudah warnanya oranye, sudah robek-robek kan gitu. Nah, itu tidak boleh sembarangan ya. Kemudian lambang negara. Lambang negara juga tidak boleh loh sembarangan. Ya, itu biasanya dimasukkan di lembar-lembar administrasi yang sifatnya negara, misalnya SK. Dan gitu ya. Iya, Bu. SK itu ada lambang itu. Garuda. Ya, Garuda. SKP. Ya, SKP. Kemudian ada lagi kalau sudah golongan kita itu sudah golongan 4 berapa gitu. Itu kalau sudah SK-nya SK Presiden itu harus ada lambang negara. Garuda itu malah keemasan. Ya, insya Allah nanti adik-adik bisa sampai ke sana. Oke? Amin. Jadi tidak sembarang. Terus di materai, ya kan? Materai. Iya, materai. Jangan sekali-kali lambang negara adik taruh di motor biar keren. Nanti bisa ditangkap polisi kita ini nanti, ya.
Jangan, kita hargai itu. Bahasa, ya bahasa kita kalau pas begini ya pakai bahasa Indonesia. Ya. Jadi itu yang saya pesankan, jangan sembarang, jangan sembarang. Jadi siapa lagi yang menghargai? Nah, siapa lagi yang menghargai lambang-lambang negara atau jati diri kita? Kalau bukan kita semua. Kan gitu. Jadi adik-adik juga kalau memang cinta pada bangsa Indonesia, ya boleh mengingatkan. Misalnya di rumahnya mamanya, Mak, kok sudah begitu sih benderanya? Loh adik kan sudah dapat gaji, sudah 80%, sedikit lagi 100%. Baru jangan tiangnya dari apa ya, kayu yang aduh nggak karuan, ya kayunya lama, mungkin kayunya kelor, setelah ditancapkan malah hidup itu kelornya kan gitu. Jadi tiangnya yang bagus juga gitu. Ya, apalagi kan nanti sebentar lagi kalau sudah 17 Agustus harus itu kalau perlu apa ya, semangatlah kita kasih unggul-unggul. Siapa lagi yang tidak menyemangatkan bangsa kita dan kita ini. Oke ya, itu. Jadi Wasbang intinya itu. Jadi kita harus paham sejarah bangsa Indonesia, mulai dari perjuangan-perjuangan bangsa, kemudian kita mengenal ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Coba saya tes sedikit lagi. Sedikit saja saya tes. Ya, Bu. Semua serentak. Kalau saya bilang gambarnya, berarti adik-adik yang menyebutkan sila keberapa. Nah, itu kan ada toh, Pancasila kan ada gambarnya. Padi kapas. Coba saya tes ya. Jangan sampai so lupa itu. Ya. Jadi coba. Kalau gambar padi dan kapas, sila keberapa? Sila kedua. Kedua. Sila kedua. Dua. Oke. Padi dan kapas loh. Coba lihat sekarang. Sila kelima, Bu. Sila kelima. Sila kelima. Ini. Sila kelima, Bu. Sila kelima padi dan kapas. Sekarang apa sila kelima? Ayo. Keadilan seluruh rakyat Indonesia. Ah, gitu. Oke. Kemudian bintang. Sila pertama, Bu. Pertama, Bu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Bintang. Kemudian rantai. Sila Kedua. Kedua. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Kemudian pohon beringin. Ketiga. Kesatuan Indonesia. Kesatuan Indonesia. Oke. Ya. Pintar. Berarti so pintar ini ya. Cuma tadi lupa gitu. Lupa awal-awal. Ya. Karena biasanya cuma satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan, tapi nggak ngerti gambarnya apa. Ya. Ada tujuannya. Bintang itu kenapa dikasih Indonesia untuk ketuhanan yang Maha Esa? Ada artinya. Karena seluruh bangsa Indonesia harus mengakui adanya agama. Dan harus mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Ada Allah di situ. Maka bintang, yang menciptakan bintang siapa? Tuhan. Ya, itu loh maksudnya. Itu ada ceritanya kenapa harus bintang gitu. Kenapa kok enggak bunga ros saja atau love dan love itu. Yang hati itu. Kalau anak-anak muda kan suka yang love itu loh, Bu. Ya, yang love, yang hati. Kenapa enggak itu kan? Itu ada. Kenapa? Di sila kelima kok padi dan kapas? Kenapa? Padi kemakmuran, Bu. Padi lambang kemakmuran. Padi kan pangan. Iya, Bu. Ya. Pangan. Kapas itu hubungannya dengan pakaian. Berarti nanti kelima. Jadi mudah-mudahan bangsa Indonesia itu makmur, sejahtera. Gitu. Tidak kurang makan. Oke. Begitu ya. Ya, Bu. Ya. Siap, Ibu. Jadi Wasbang itu ada 3 intinya. Adalah sejarah. Ada berapa 4 ya? Sejarah perkembangan bangsa, kita harus tahu. Kedua adalah apa itu kemerdekaan atau apa munculnya kemerdekaan ya. Terus ideologi bangsa, ya.
kemudian lambang-lambang atau citra diri atau jati diri dari bangsa Indonesia. Oke, ya, jadi itu. Nah, kita coba lagi. Nah, sekarang adik-adik, ada saya punya ini, ya, link, nanti lihat aja di situ. Nah, coba kita nanti bahas di sini ya. Jadi ada ini, nih, mengidentifikasi masalah. Nah, nih, ya. Ini ada YouTube di sini ya. Ya, Tapi Bu. saya nggak akan buka di sini, pasti berat. Jadi adik-adik, saya kasih waktu berapa menit sampai selesai lah. Masing-masing ngeklik, dilihat sendiri di HP-nya ya, boleh? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Nanti setelah itu kita masuk ke brainstorming. Jadi kita kasih waktu selesai semua lihat sendiri, karena kalau kita linkkan di sini pasti berat, ya. Masing-masing lihat ini, siap ya? Siap, Ibu. Nah, 5-5-nya mana? Sudah siap semua? Saya tanya dulu. 10 orang siap semua nih? Siap, Ibu. Siap, Bu. Silakan di mute ya, supaya ceritanya nggak masuk di suara ini. Silakan lewat laptopnya atau lewat tab-nya. Silakan adik-adik klik link ini. Oke, silakan. Dalam materinya. Mau mute yang ini gitu harus diklik. Ini kan belum sampai tampil ini kan mute gitu. Teman-teman ada yang bisa buka linknya? Saya kan linknya belum bisa kebuka, Dato. Iya, saya belum bisa. Bisa? Di dalam materi tinggal diklik aja. Tinggal klik linknya aja. Linknya yang itu ada. Di dalam materi. Pertama ada proses antropologis bahwa Papua tidak makan beras. Bahwa orang Papua dalam beberapa dekade sudah aktivitas kena politik beras, politik pangan. Itu dia. Video tidak tersedia. Iya, tidak tersedia. Oh, Coba Dik Randi, ini bisa nggak kirim ke WA-nya Dorang? Supaya lewat WA. Bisa nggak kira-kira? Ya, izin. Kayaknya tadi malam sudah ada di share di grup sama Anto. Nah, silakan. Ya, sudah ada di grup WA. Kan ada toh? Iya. Buka di grup kelompok. Di situ ada materi. Nanti di dalam materi tinggal diklik aja itu videonya. Oh, ada. Ada linknya di dalam itu. Dik Randi bisa tuh?
Itu teman-teman ada saya share di grup itu linknya, tinggal klik saja. Silakan. Bisa terbuka. Oh iya.
Kalau sudah selesai bilang Dek ya. Ya Ibu. Boleh adik-adik? Sudah selesai? Belum Ibu. Oh belum ya, silakan lanjut. Kalau ada yang sudah selesai langsung dibuka mute-nya, bilang saya sudah Bu, gitu ya. Sudah Ibu, sudah selesai menonton Bu. Oke, yang sudah selesai Pak Ciko. Oke, tunggu yang lain dulu. Pak Ciko sudah selesai? Iya Bu, sambil saya menonton ulang saja Ibu kalau gitu ya. Tidak usah diulang-ulang. Nanti yang lain sudah selesai, ulang-ulang lagi. Soalnya itu salah satunya itu yang video di terakhir itu di dekat kampungku Ibu, di Flores. Saya orang Flores kebetulan. Udah, yang ini saja dulu ya, yang Papua ya.
Oh, yang Papua. Oke. Ya, yang Papua saja. Jangan Ada semua. Ada terakhir itu tadi sampai Flores, Bu. Makanya tertarik saya nonton ulang. Oh, jangan. Yang itu saja dulu. Siap. Ya. Siji, loro, telu, papat. Dek Randi sudah? Oke, Randi sudah. Dek Ciku sudah, Dek Randi sudah. Oke. Rizky sudah? Sudah, Ibu. Oke. Siapa itu telu papat itu ya? Suaranya siapa? Ada 1, 2, 3, 4 tadi. Husin sudah, Bu. Sudah, Bu. Husin sudah, Bu. Oke, Dek Husin sudah. Dek Putu Ya, sudah? sudah, Bu. Belum, Ibu. Belum, Ibu. Siapa itu ya? Suara gimana itu? Suara tertawa. Jangan sampai nanti kuntilanak. Izin Bu, mohon maaf. Kita di sini banyak teman di kelompok lain juga, soalnya berdekatan pertemuan ya. Kurang lebih ada sekitar 10 orang. Kasih tahu suruh pakai handset gitu, jangan kalau memang tertawa di mute dong. Ya. Kasih tahu di Randi. Kalau memang tertawa mute dulu. Ya. DS Wanto sudah? Wanto. Oh, belum selesai. Siji, loro, papat, lima. Duh, siji, loro, telu, papat, lima terus. Sudah, Bu? Ya, siapa yang sudah? Ernest. Ernest, Bu. Ernest sudah, oke. Hafiz sudah, Bu. Hafiz sudah? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Hafiz sudah? Wahyu? Saya sudah juga, Bu. Oh, sudah. Bayu sudah, Ibu. Tiko sudah. David sudah. Tinggal David. Iswanto sama Putu. Putu, Iswanto sudah? Ya, Bu. Oke, Dek Iswanto sudah. Tinggal Dek Putu. Jangan cari duo ini, Putu ini. Oh, belum. Belum selesai Dek Putu. Dek Putu, so boleh? Sekali lagi yang dilihat cuma Papua saja ya, jangan semua video diambil. Nanti habis nonton videonya. Yang lain disimpan untuk di rumah. Halo Dek Putu. Mute-nya buka, nggak dengar. Sudah, Ibu. Oh, ya. Oke. Nah, sekarang kita coba. Jadi kan masing-masing tadi sudah lihat ya, ada lihat ini videonya si apa ini
Papua, Bu. Papua, ya. Nah, tolong adik-adik masing-masing ya dari 10 orang ceritakan dulu. Maksudnya di balik cerita tadi, film tadi, video tadi, apa yang betul-betul nyangkut gitu ya? Nyangkut atau apa sih namanya sih? Nyangkut itu apa? Yang masuk, yang bisa apa ya? Pokoknya ngehnya di mana gitu, benang merahnya di mana gitu ya. Oke, kita mulai dari ya, jadi inti dari ini ya, jadi inti dari apa video tadi ya. Kita coba satu-satu lagi. Kita mulai dari bawah. Dik Rizky dulu. Coba Dik Rizky. Ya, Ibu. Coba inti dari film tadi. Dari yang video tadi, di situ intinya ada 2 orang narasumber yang melakukan dokumentasi ke daerah-daerah termasuk Papua. Tujuannya mereka ke sana itu untuk mendokumentasikan tentang ekonomi yang berdasarkan kearifan lokal dan tentang bagaimana ekonomi itu nyambung dengan kelestarian lingkungan. Nah, di situ dijelaskan pemerintah ada melakukan program 1,2 juta hektar sawah dalam 3 tahun, tapi itu mendapatkan tantangan karena yang pertama orang Papua itu tidak makan nasi. Kemudian tantangan kedua yaitu para petani yang harus didatangkan dari luar, yaitu dari Pulau Jawa dan Sulawesi itu tidak mau datang hanya untuk menjadi petani di tanah Papua, sementara orang Papua sendiri tidak punya kemampuan untuk bercocok tanam. Begitu yang saya tangkap, Ibu. Oke. Ya, oke, terima kasih Dik Rizky. Ya, ini tak ramunya dulu yang dibicarakan Dik Rizky. Oke. Oke, terima kasih. Kemudian dilanjut ke Dik Iswanto. Kita mulai urutan dari Dik Iswanto. Simpel saja. Apa yang didapatkan dari cerita video tadi? Ya, Iswanto. Pak Jokowi memindahkan untuk membangun 1,2 hektar pertanian di kota Papua dalam 3 tahun. Tetapi masyarakat Papua menentang karena mereka tidak memakan beras dan lebih memilih mengolah sagu untuk bahan pangan sehari-hari. Dan mereka enggan memberikan kepemilikan tanah, menolak untuk menyewakan tanah untuk mengolah padi. Oke. Itu tadi di Iswanto ya, menyewa tanah. Ya, selanjutnya Hafiz. Di Hafiz. Ya, Bu, siap, Bu. Intinya saja, Bu, ya. Iya. Ini tentang investasi ekonomi yang bisa merusak tradisi kebudayaan. Tentang bagaimana empowerment pangan lokal yang bisa jadi mengeksploitasi secara berlebihan tanah Papua. Saya tangkap seperti itu, Ibu. Oke. Yang bisa merusak budaya di Papua, budaya, alam, tradisi. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke. Mohon izin, Bude, mohon izin, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Oh. Ya, jadi nanti sudah selesai, saya hanya mengingatkan saja, setelah 10 menit nanti kita akan kembali ke pembesar dan mungkin nanti akan mulai jam 1 lagi. Oke, atau ya. setengah 2. Ya, Ya, makasih Bude. Nanti makasih
Itu tadi siapa yang mengingatkan tadi? Aldi, Bude. Aldi. Ya, oke. Terima kasih, Dek Aldi. Iya. Jadi kita lanjut dulu, masih kurang 10 menit ya. Nah, kita lanjut dulu. Nanti setelah istirahat semua menyampaikan ya, dilanjut lagi. Ibu. Ya. Iya, Bu. Ya, makasih Dek Aldi. Nanti kalau keluar bilang ya. Siap, Bude. Selanjutnya Ernest. Iya, Bu. Silakan. Ya, intinya yang saya dapat dari video tadi, Bu, yaitu pembangunan lahan pertanian di daerah Papua dan pengelolaan hasil bumi atau sumber daya alam, contohnya sagu, di daerah Papua dengan memanfaatkan tenaga atau sumber daya alam, sumber daya manusia lokal di sana, Bu. Sekian. Oke. Ya. Kemudian Ernest tadi sudah. David. David. Iya. Silakan Ya, Bu. David. Ya, yang saya tangkap dari video tadi itu yaitu pemerintah yang memaksakan pembukaan lahan 1,2 juta hektar itu untuk membuka lahan pertanian yang bertolak belakang dengan kebudayaan orang Papua yang makanan pokoknya sagu. Tetapi pemerintah tidak mengembangkan potensi sagu dari tanah Papua. Itu saja, Bu. Oke. Ya. Ya, oke. DLD? DLD. Siap, Bude. Kalau sudah selesai bilang ya. Sudah mau ditutup. nanti kembali ke ruang besar, Bude. Nanti otomatis. Oh ya sudah, berarti kita lanjut aja, tahu-tahu nanti ke room besar gitu, kita lari semua ke sana. Oke. Iya, Bude. Siap, Bude. Berarti saya lanjut dulu, tahu-tahu lari sendiri-sendiri kita nanti ya. Makasih DLD. Dek David. David sudah tadi ya? Iya, sudah, Bu. Oh, selanjutnya Dek Wahyu. Wahyu. Ya, Bu, hadir. Yuk, silakan cerita. Ya, jadi yang saya tangkap dari video yang tadi saya tonton yaitu adanya usaha pemerintah untuk membangun lahan pertanian sawah di Papua sebesar 1,2 juta hektar. Ini program dari Bapak Jokowi sendiri selama 3 tahun, dan dari narasumber tadi itu membandingkan dari pembangunan lahan sawah sendiri yang selama 10 tahun itu hanya bisa mencetak sebanyak 430 hektar, katanya 4.300 hektar katanya seperti itu, Bu. Namun di sisi lain untuk dalam hal ini banyak tantangannya. Contohnya seperti warga Papua sendiri tidak memiliki skill menanam padi, sementara warga lokal di luar Papua seperti Sulawesi itu tidak ada keinginan sama sekali untuk menjadi buruh tani di Papua seperti itu. Dan meskipun di video yang tadi saya tonton, warga Papua sudah mulai makan nasi, seperti saya lihat seperti itu, makan nasi, tapi tetap saja dari warga Papua itu tidak ingin menyerahkan lahannya, sekaligus tidak memiliki skill untuk menanam padi seperti itu. Ya, seperti itu yang saya tangkap. Ya, terima kasih Dek Wahyu. Selanjutnya Dek Ciko. Ya, terima kasih Ibu. Yang saya tangkap dari isi video yang saya tonton tadi lebih kepada arah kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dalam hal ini dia ingin merubah Papua untuk bisa lebih mungkin menyamakan dengan yang ada di daerah lain yang jadi lumbung padi nasional saat ini. Cuman dalam pelaksanaannya lebih berbenturan sama budaya, sama kearifan lokal ada yang terjadi di sana yang udah jadi kebiasaan masyarakat di Papua. Terus usaha yang dilakukan juga
berdampak juga dari yang dilakukan itu dampaknya lebih ke merusak yang sudah jadi kearifan lokal, kayak banyak pohon sagu yang ditebang itu dalam waktu sehari untuk pengelolaan dalam jumlah yang besar. Sedangkan lahan yang digunakan lagi nanti itu untuk ini berdampak pada perusakan lingkungan sekitar, seperti itu. Sekian dari saya, Bu. Oke. Terima kasih untuk Dek Ciko. Selanjutnya Dek Usen. Hadir, Bu, hadir. Ya. Kalau menurut saya, Bu, tadi yang di video itu Papua itu lebih bersifat monoculture dan aktivitasnya itu masih tradisional, Bu. Jadi berdampak pada upaya Pak Jokowi buat misinya itu pembukaan lahan di seluruh Indonesia. Nah, khususnya Papua itu mengalami penolakan dari warga asli situ karena dia masih bersifat monoculture dan penggunaan alatnya masih tradisional, jadi susah menerima perkembangan. Jadi upaya pemerintah itu agak terbentur dengan hal kedaerahan mereka. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Dek Usen. Kemudian Putu, Dek Putu. Baik Ibu, terima kasih. Langsung saja Bu, intinya yaitu adalah yang saya tangkap dari video tadi, yaitu ini tentang program dari Presiden Jokowi, yaitu 1,2 juta hektar per tahun untuk memproduksi sawah atau padi. Ini mungkin tujuan dari Presiden yaitu adalah memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ yang saya tangkap, itu tujuan utamanya. Tetapi dalam melaksanakan tujuan tersebut, ternyata banyak hal-hal yang berbenturan di sini, halangan. Yang menjadi halangan yaitu adalah kultur budaya dari masyarakat Papua. Papua itu tidak memiliki keterampilan dan kebudayaan untuk bercocok tanam, yaitu khususnya bertanam padi seperti itu, Bu. Karena produksi utama mereka yaitu sagu. Tapi di sini Presiden Jokowi itu menginginkan supaya ada juga lahan padi, produksi padi di Papua juga, begitu. Untuk memperluas produksi padi supaya kita tidak mengekspor dari luar. Mengimpor dari luar maksud saya, begitu. Cuma itulah tantangannya dari Presiden Jokowi, yaitu dari segi keterampilan. Baik, itu saja Ibu. Sekian dan terima kasih. Oke, iya. Terima kasih untuk Dek Putu. Terakhir adalah Dek Randi. Terakhir Dek Randi ya. Silahkan. Iya. Halo, dengar? Ya. Dengar. Ya, menurut saya dari hasil pengamatan saya dari video yang saya tonton tadi, ini intinya garis merahnya itu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Pak Jokowi ini bertentangan dengan kearifan lokal yang ada di Papua, di provinsi Papua. Ya, kenapa? Karena sumber daya manusianya di Papua ini belum memiliki kemampuan atau keahlian seperti tanam, sedangkan Pak Jokowi sendiri itu menginginkan potensi di Papua ini sendiri itu dikembangkan supaya kita bersaing dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Dalam upaya pembangunan ini, ya. Ternyata pas ya, semua sudah menyampaikan dari benang merah atau analisa adik-adik 10 orang tadi tentang film itu. Nah, kemudian saya kira waktu kita juga sudah mulai habis nih, sudah mau dikeluarkan dari ruangan. Nah, sebentar kita lanjutkan ya, kita lanjutkan dan insya Allah kita bisa ketemu dengan lebih baik lagi dan kita akan menyimpulkan semuanya ini ya. Sebelum kita dikeluarkan dari Pak Aldi, ada pertanyaan satu saja. Oh, sudah mau keluar? Sudah, kita suruh keluar ini.